Halo, perkenalkan nama saya Redo Pabustupu dengan NIM 213137. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pastoral yang diampu oleh salah satu dosen di Widya Yuwana, yaitu adalah Pak Albert Denny, di mana disuruh untuk mereview salah satu buku tentang pengantar pastoral. Dan pada kesempatan kali ini, saya mereview dari seorang penulis yang bernama Dr. Andus Philip Tangdelintin, di mana berjudul Pembinaan Generasi Muda. Penulis ini memiliki riwayat pendidikan S1 dan S2 di Yogyakarta, di mana S1-nya beliau mengambil dengan jurusan filsafat kata-ketik di Yogyakarta, dan yang S2-nya mengambil tentang manajemen internasional di salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu UGM. Buku ini ditulis pada tahun 2008 dengan jumlah halaman 201. Jadi, buku ini adalah salah satu buku yang digarap baru-baru ini atau hanya sekitaran 13 tahun yang lalu. Dan buku ini menceritakan tentang pembinaan generasi muda, di mana di buku ini menjelaskan tentang generasi muda yang lebih berperan aktif dalam perubahan-perubahan di dalam dunia, sehingga ketika nantinya lebih berguna bagi masyarakat tanpa membebankan orang lain. Di buku ini sangat menjelaskan tentang generasi muda dan di buku ini sangat menarik karena menjelaskan tentang siapa sih sebenarnya generasi muda tersebut, dan jawabannya adalah generasi muda tersebut adalah diri kita sendiri atau orang lain yang masih remaja yang akan membangun dan membuat perubahan di masa yang akan datang. Jadi di sini kita dituntut sebagai generasi muda yang aktif dan kompeten, yang harus memiliki komitmen dalam melaksanakan segala sesuatu yang bertujuan untuk dalam pelaksanaan nanti. Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk digunakan sebagai kita generasi muda dalam membangun segala sesuatu yang bertujuan di masa depan. Dengan buku ini, kita mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan di buku ini sangat cocok untuk digunakan di masa sekarang yang bertujuan untuk memperbaiki diri kita sebagai generasi muda untuk di masa depan. Buku ini sangat direkomendasikan oleh generasi-generasi muda, contohnya kita dan orang-orang remaja di sekeliling kita. Yaitu buku-buku ini berisi tentang metode-metode pembinaan, strategi pembinaan yang akan mengembangkan diri kita di masa depan. Di mana di buku ini kita lebih ke kepribadian kita terhadap orang lain. Kita bisa menerima orang lain, kita bisa beradaptasi dengan orang lain, berelasi dengan orang lain. Di buku ini lengkap. Jadi di buku ini sangat direkomendasikan sebagai untuk generasi muda. Buku Pembinaan Generasi Muda ini juga menjelaskan tentang bagaimana kaum muda dalam lingkup lingkungan, paroki, dan juga lingkup-lingkup besarnya. Jadi kita sebagai generasi muda bukan hanya berorganisasi dalam suatu lingkup, contohnya itu lingkungan, tetapi kita akan lebih ke yang lebih besar. Jadi kita sebagai generasi muda itu tidak dominan dalam lingkup kecil, tetapi ketika kita sudah mengetahui dalam lingkup kecil, kita akan disuruh lagi ke dalam lingkup besar. Contohnya itu seperti paroki dan juga keuskupan. Jadi kita sebagai generasi muda diharapkan dengan buku ini kita lebih dibina, dididik sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, sehingga nantinya kita sebagai generasi muda akan bisa menjadi garam dan terang dunia yang berguna bagi orang lain. Jadi buku ini sangat merekomendasikan bagi kita generasi muda dalam memenuhi kebutuhan kita di masa depan sebagai generasi muda yang lebih baik. Dan buku ini bukan hanya sekedar di masa depan, tetapi buku ini juga memiliki pembahasan tentang masa kini gereja. Jadi buku ini bukan hanya untuk di masa depan, tetapi juga di masa kini. Jadi generasi muda yang kita ini bukan hanya di masa depan gereja, melainkan sekaligus masa kini gereja. Sebagai generasi muda justru diharapkan kita sebagai semangat dan memberikan hal yang terbaik di masa depan kita nanti. Jadi tunggu apa lagi? Mari membaca buku tentang pembinaan generasi muda agar iman kita kuat dan juga rasa kepemimpinan, kepribadian, dan rasa berelasi kita tentang orang lain akan lebih baik untuk kedepannya.
Saya Redopa bertepu. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kita, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.